Enak ya bisa liburan di akhir tahun ya. Yang masih kerja seperti saya kita harus tetap semangat ya pemirsa. Nanti gantian. Ciptakan kondisi aman dan nyaman pemirsa di musim libur Natal dan Tahun Baru. Polisi gelar tes urin dan cek kesehatan bagi pengemudi bus antar kota antar provinsi di Terminal Bus Purabaya, Surabaya. Dalam tes urin itu ditemukan 2 pengemudi bus positif narkoba. Petugas gabungan Satlantas Polresta Sidoarjo, BNN Kabupaten Sidoarjo, dan Dinas Kesehatan menggelar tes urin dan cek kesehatan bagi pengemudi bus di Terminal Bus Purabaya, Surabaya, Jawa Timur. Tes kesehatan ini sebagai antisipasi terjadinya kecelakaan yang melibatkan bus antar kota selama musim libur Natal dan Tahun Baru. Sejumlah pengemudi bus antar provinsi didatangi petugas secara acak untuk kemudian dibawa ke pos pelayanan Polri untuk mengikuti tes urin dan cek kesehatan. Dari tes urin yang dilakukan acak ditemukan 2 orang pengemudi bus positif narkoba. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, kedua pengemudi bus yang positif narkoba menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas BNN Sidoarjo. Pemirsa, Menteri Perhubungan dan Kakor Lantas Polri meninjau sejumlah titik arus liburan Natal 2025. Keduanya memastikan kondisi lalu lintas libur Natal tahun ini terpantau kondusif. Pemirsa, Menteri Perhubungan Dodi Purwagandi menghimbau para pengendara untuk selalu utamakan keselamatan, patuhi aturan lalu lintas. Ini disampaikannya saat mengunjungi Comment Center di KM 29 Cikampek Jumat malam tadi. Kakor Lantas Polri yang menyambut Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menyampaikan angka kecelakaan lalu lintas menurun signifikan. Adapun untuk mengurangi kepadatan, kendaraan sumbu 3 atau truk besar dilarang masuk jalan tol selama libur Nataru. Kami melakukan koordinasi untuk Pak Kakor Lantas ya untuk melakukan analisa dan evaluasi, dan tadi juga kami melakukan doa bersama dengan harapan bahwa pelaksanaan angkutan Nataru dapat berjalan dengan selamat, aman, dan lancar. Dan kami menghimbau kepada masyarakat terus berhati-hati dalam melakukan perjalanan, senantiasa mematuhi arahan maupun petunjuk dari petugas di lapangan, dan kami doakan supaya saudara-saudara kita yang melakukan perjalanan dapat kembali dengan selamat. Sudah jelas bahwa kendaraan sumbu 3 dilarang melintasi tol, termasuk yang ke arteri ada waktunya, itu jam 17.00 hingga pagi hari. Maka dari itu kami menghimbau kepada pengusaha ataupun kendaraan yang sumbu 3 agar tidak melintasi jalan tol, dan kami akan melakukan tindakan tegas bila perlu kami tilang, karena hasil arahan Pak Menteri dan kita semuanya bahwa kita mementingkan kegiatan kemanusiaan, baik itu keselamatan, termasuk juga perjalanan masyarakat yang sedang melaksanakan Natal, Tahun Baru, dan perjalanan dalam rangka liburan. Terus yang kedua, hasil analisa dan evaluasi bahwa korban laka lantas yang fatalitas korban itu menurun 23,23%. Dari korban meninggal dunia turun 23,23%. Sejumlah armada bus pariwisata yang menggunakan klakson telolet terjaring razia petugas gabungan di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Petugas juga mencabut klakson telolet karena bising dan mengganggu. Libur Natal dan Tahun Baru, sejumlah petugas gabungan dari Dinas Perhubungan, Polisi, dan BNN melakukan razia kendaraan bus pariwisata di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Masih bagus berarti? Masih bagus, Pak. Alur ban buat ininya, Pak. Satu persatu bus pariwisata dilakukan pemeriksaan kelayakan bus, mulai dari rem, ban, hingga surat administrasi. Dalam razia ini, petugas menemukan bus yang masih menggunakan klakson telolet. Petugas pun langsung mencabut klakson yang dinilai membuat bising pengguna jalan lain. Pihak Disub Bandung Barat sendiri telah melarang pemakaian klakson telolet di kendaraan. Kita cek kaitan kendaraan, ada beberapa kendaraan yang memang menggunakan telolet, dicabut. Kemudian berikut dengan para supirnya, dan kita supirin, pastinya negatif.
Selain pengecekan kelayakan armada bus, petugas BNN Bandung Barat juga melakukan tes urin kepada para supir bus untuk pastikan mereka bertugas dalam kondisi sehat. Selama musim libur Natal dan Tahun Baru, petugas akan terus melakukan pengecekan kelayakan bus pariwisata di objek wisata Lembang. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup mewajibkan seluruh rest area di jalur tol sepanjang Pulau Jawa punya fasilitas pengelolaan sampah. Pemerintah menyiapkan sanksi denda hingga hukuman penjara bagi rest area yang abai terhadap persoalan sampah. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik meninjau sejumlah rest area di jalur tol guna memastikan tersedianya unit pengelolaan sampah mandiri. Salah satunya ke rest area kilometer 88 Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Di sini terdapat lokasi pengolahan sampah di mana sampah dipilah untuk kemudian diolah maupun didaur ulang sesuai dengan jenisnya. Seluruh rest area di jalur tol sepanjang Pulau Jawa wajib mempunyai fasilitas pengolahan sampah. Pemerintah bahkan menyiapkan sanksi denda hingga hukuman penjara bagi rest area yang mengabaikan persoalan sampah. Dan seluruh rest area wajib menyediakan fasilitas minimal seperti ini, fasilitas pilah, pilih, dan proses sampah. Selama 6 bulan, bila mana tidak dilengkapi, maka kita akan melakukan pemberatan sanksi dengan pasal 114 dengan ancaman 1 tahun penjara. Jadi ini penting karena negara kita sedang darurat sampah. Seluruh pengelola rest area di jalan tol diberikan tegang waktu hingga 6 bulan untuk bisa menyediakan unit pengelolaan sampah mandiri. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Ya, jangan lupa buang sampah pada tempatnya juga penting pemirsa ya. Dan pemirsa, jika Anda mudik atau liburan ke Sidoarjo, jangan lewatkan untuk singgah di rumah Minecraft. Selain bisa beristirahat, Anda juga bisa mengajak putra-putri Anda menikmati sarana bermain gratis. Inilah rumah ala video game Minecraft. Bagi Anda penggemar permainan ini pasti langsung tertarik untuk masuk ke dalamnya. Tapi ini bukan tempat wisata. Ini adalah pos pelayanan polisi yang bisa Anda singgahi saat berada di kawasan Terminal Bus Purubaya, Sidoarjo, Jawa Timur. Di pos pelayanan ini juga tersedia tempat istirahat bagi Anda yang kelelahan dalam perjalanan mudik atau liburan. Selain itu ada pula sarana bermain untuk anak-anak, kursi pijat, musola, hingga ruangan menyusui. Mbak, dengan adanya pos pelayanan seperti ini bagaimana, Mbak? Bagus, ya. Gitu ya. Sama pos pelayanan pada umumnya gimana? Beda nggak? Sama pos pelayanannya ini bagus fasilitasnya, Pak. Untuk ini saya lihat yang seperti ini, ya. Kami dari Polresta Sidoarjo menyediakan pos pelayanan di Terminal Purabaya dengan konsep Minecraft, rumah Minecraft. Jadi kita harapkan masyarakat, pengunjung maupun calon penumpang yang ada di Terminal Purabaya dapat memanfaatkan fitur-fitur yang ada di rumah Minecraft pos pelayanan Polresta Sidoarjo ini. Pos pelayanan Polri ala rumah Minecraft ini bisa dinikmati selama musim libur Natal dan Tahun Baru hingga 4 Januari 2026 mendatang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Kita kembali ke Jakarta. Ratusan warga antusias bersuah foto di pertunjukan cahaya spektakuler atau Jakarta Light Festival 2025 yang berlangsung di jalur protokol Bundaran HI. Warga yang hadir menikmati ragam hiasan ornamen cahaya lampu Natal dan Tahun Baru. Ada pohon Natal ukuran besar, terowongan lampu warna-warni, ada boneka salju juga katanya. Sampai seperti yang kita lihat ini, instalasi cahaya warna-warni menghiasi pepohonan di sepanjang jalan protokol. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 sekaligus mempercantik wajah kota serta memberikan ruang hiburan bagi masyarakat selama libur akhir tahun.